jawaban-jawaban yang apa ya nah ini sebetulnya harus saya sampaikan ada beberapa soal yang setelah dibaca-baca itu jawabannya ambigu, jadi harus dibonusin. Ada beberapa soal tak kasih tanda. Saya kira nomor 1 jelas ya, nomor 1 ya, nggak ada masalah kan ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Yang masalah nomor berapa yang masalah? Hitung-hitungannya, Pak. Hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya. Ini masalah nggak ini? Yang ini? Ini sebetulnya nggak ada hitung-hitungannya ini. Aman sih itu kayaknya, Pak. Ada yang aman? Ada yang nggak aman? Lihat dulu mungkin Pak, saya sambil koreksi. Kenapa? Dilihat ke bawah dulu mungkin kalau ada yang beda. Oke. Nomor 5 6? beda, Pak. Nomor 5 beda. Bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya apa? Saya malah ngira semua salah lagi, Pak. Oh, oke. Nomor 5. Karena kan kalau pendekatan biaya itu kan dia sifatnya adalah kayak ngitung HPP itu, ya kan ya? Ngitung kue itu beli kalau kita bikin kue, bikin kue itu berarti kan kita ngitung tuh tepungnya berapa, gulanya berapa gitu kan. Kalau ongkos untuk ngitung bahan-bahannya itu dapatlah 500 gitu ya. Kan kita nggak bakalan jual kue itu 200 kan, kita jualnya 600 lah, atau mungkin 2 kali lipatnya lah. Kalau pagi kita jualnya 2 kali lipat tuh, 600 berarti 1.200 kita jualnya kan. Semakin siang semakin kurang tuh, berkurang, akhirnya terus didiskon lama-lama kan. Nah itu kan berarti angka yang menjadi patokan kita adalah 500 itu, karena kita keluar duitnya 500 untuk bikin kue itu, ya kan? Berarti sebetulnya kalau kita mau jual di bawah 500 ya ntar dulu nih, karena kalau di bawah kita jual 400 gitu ya rugi kita. Kalau kita bikin aja bisa 500 mau dijual 400 ya rugi 100 dong, nggak mau saya. Sehingga ongkos yang saya keluarkan untuk membuat kue itu menjadi pedoman bagi saya untuk mengira-ngira sebetulnya kue ini lakunya harusnya berapa nih. Oh 500 nih. Nah, berarti kan dia merupakan yang paling rendah yang bisa kita terima kan ya? Yang paling rendah yang bisa kita terima itu seperti itu gitu. Tapi sebetulnya kalau pagi hari kita bisa berharap bahwa kita akan jualan di 1.000 itu bakal laku gitu ya. Kalau saya jual 1.000 laku gitu. Karena kan masih seger, masih enak itu kan. Wah, laku lah ya, laku. Sehingga dan ternyata banyak yang beli kan, banyak yang beli. Oh berarti orang tuh memang melihat kue saya itu kalau saya hargai 1.000 itu, oh dia memang mau menerima. Demandnya itu ada tuh, kalau saya jual 1.000 itu demandnya itu ada. Demandnya itu ada. Oh 1.000 oke gitu kan. Tapi kalau misalkan ada orang yang, oh jangan 1.000 nih, 400 aja nih, wah, ya saya nggak mau. Nggak usah habis bahannya aja 500 sama dibeli 400 ya rugi 100 lah saya kan, nggak mau saya ini. Sehingga ongkos yang harus saya keluarkan itu merupakan harga yang paling rendah yang mau saya terima. Kecuali nanti kepepet, nah, kepepet. Sudah sore masih ada yang nggak laku ya sudahlah ini tak kasihkan orang aja lah gitu. kasih orang aja gitu. Itu berarti saya jual rugi. Cut loss kalau orang main saham biasanya cut loss namanya itu. Saya jual rugi aja. Tapi ini kan sebetulnya merupakan petunjuk bahwa harga terendah atau nilai terendah
itu diindikasikan atau bisa kita lihat dari ongkos yang kita keluarkan. Nah, ongkos yang kita keluarkan. Nah, esensi pendekatan biaya itu sebenarnya seperti itu esensinya. Jadi kalau Anda menilai properti pakai pendekatan biaya, maka yang Anda dapat itu sebetulnya merupakan nilai yang paling rendah. Nilai yang paling rendah. Karena itu mencerminkan ongkos yang Anda keluarkan. Kalau dalam bahasa akuntansi adalah HPP, harga pokok penjualan, / cost of goods sold. COGS itu sebetulnya kan, COGS itu adalah biaya. Nah, itu adalah harga apa namanya yang paling rendah, paling rendah. Paling rendah. Nah, itu kira-kira esensi pendekatan biaya itu seperti itu, Mas. Seperti itu. Mengapa kok PBB, nah, yang nomor alternatif C ini, pendekatan biaya yang dia pakai? Ya, karena PBB itu sebetulnya bukan nilai pasar. PBB itu adalah apa yang orang sebut sebagai penilaian statuta. Statuta itu apa? Ya peraturan itu, penilaian yang dibuat berdasarkan peraturan. Nanti walaupun bisa nggak saya menilai objek pajak itu dengan menggunakan pendekatan income itu? Bisa, asal aturannya bilang begitu. Asal aturannya bilang begitu. Jadi dia tuh sudah punya aturan PBB itu. Untuk objek yang P2, rumah, bangunan itu, ya itu jangan pakai income, itu pakai biaya. Tapi kalau yang dinilai itu adalah perhutanan, itu metodenya apa kalau perhutanan? Pendapatan, Pak. Pendapatan, betul. Mengapa kok pendapatan? Karena nggak ada biayanya. Bukan karena nggak ada biayanya, Mas. Ada sebetulnya biayanya. Karena aturannya bilang bahwa dia harus dinilai dengan income. Penilaian statuta itu seperti itu. Dia nggak ada urusan dia gitu. Nggak ada urusan. Makanya misalkan kayak hotel yang kayak Pakson yang kemarin kita diskusikan ya, kantor itu kan harusnya income kan, harusnya idealnya dia income, tapi untuk PBB biaya, Pak. Mengapa? Karena statutanya bilang begitu, karena aturannya bilang dia harus dinilai dengan pendekatan biaya. Nah, itu penilaian statuta itu seperti itu. Dia nggak ada urusan dia dengan KPI, itu nggak ada urusan dia, nggak peduli dia dengan KPI, SPI itu nggak peduli dia, nggak peduli. Statutanya, aturannya bilang biaya ya biaya, aturannya bilang income. Itu dia bilang. Seperti contoh lain adalah sawit. Nah, sawit itu dinilai pakai pendekatan apa tuh sawit? Kelapa sawit itu. Income, Pak. Bukan, Pak. Pakai biaya, Pak. Karena Anda harus ngitung SIT. Iya kan? Pernah dengar istilah SIT nggak? Standar investasi tanaman. Pernah, Pak. Nah, Pak. Iya. Itu sebenarnya pendekatan biaya, itu bukan income, Mas. Artinya dihitung itu adalah berapa ongkos yang dia keluarkan untuk nanam sawit. Gitu. Tapi kalau misalkan perhutanan, beda lagi dia nggak ngitung SIT, dia yang dihitung adalah berapa kayu yang dia hasilkan. Untuk minerba, itu berapa yang dia gali, batu bara berapa yang dia gali. Untuk gas alam, berapa metrik ton. Apa sih gas alam satuannya? Yang dia sedot dari situ, dari panas bumi. Untuk migas, nah migas juga sama, gas alam atau minyak bumi itu juga sama. Berapa yang dia sedot dari perut bumi. Makanya dia ada hitung-hitungannya tuh kan. Per anunya berapa, terus keluarnya berapa, sekalikan berapa, ada kapitalisasinya kan seperti itu. Nah ini yang harus Anda bedakan dengan penilaian SDAL yang Anda peroleh dari orang-orang ITB, IPB, itu urusannya beda lagi itu. Itu bukan penilaian seperti yang kita pahami, tapi sebenarnya itu adalah merupakan untuk ngitung, untuk mengkuantifikasi manfaat yang diperoleh dari suatu sumber daya alam sebetulnya. Itu bukan nilai sebetulnya kalau itu. Saya bilang bukan nilai. Itu sekedar alat untuk manfaat yang saya peroleh dari hutan itu besar loh. Ya besar itu berapa? Itu besar itu. Dari itu aja. Manfaat yang saya peroleh dari taman kota ini besar loh. Manfaatnya besar. Dan besar itu berapa itu? Itu sebenarnya sekedar untuk itu aja sebetulnya. Bukan nilai properti itu. Nah, ini yang barangkali yang nomor 5 ini yang perlu yang agak perlu kita sampaikan ya. Jadi biaya itu merupakan titik terendah yang bisa menjadi pedoman kita dalam kita melakukan estimasi nilai properti. Biaya seperti itu. Ya, kayak
Kayak tadi sawit tadi juga begitu kan, dengan menghitung SIT itu yang didapat sebetulnya adalah ongkos terendah, ongkos yang diperoleh dari ongkos yang diperlukan untuk membangun sawit, tanam sawit itu berapa ongkos yang dikeluarin. Nah, itu namanya SIT, standar investasi tanaman. Berarti dia berapa sih orang itu kalau mau invest di sawit ya keluar ongkos per hektarnya. Jadi yang ngeluarin adalah instansi sebelah yang ngeluarin sebetulnya. Nomor 5 kira-kira seperti itu nomor 5. Nomor 6 oke? Oke kali ya. Enggak aneh sebetulnya kan. Nomor ini apa sih? Oke ya, nggak masalah kan ini kan 90 juta dapatnya dari sini kan? Ya, 90 juta dari sini ya. Nah, ini sewa ruko oke lah, berarti udah oke. Nomor 7. Nomor 7 nggak ada masalah kan? Nggak ada, Pak. Ya. Sisanya yang nomor berapa nih yang ada yang masih agak ada apa namanya? Yang masih meragukan itu. 9, Pak. 9. Dan apa nih? 9 ini. Berapa nilai dua ini yang oh 800 juta ini kan dari pendekatan biaya, berarti tanah sama bangunan kan? Tanahnya berapa dia? Ini ongkos konstruksi ruko, lah ini dari sini 200 juta. Terus tanahnya 600 juta. Nah, ini kan berarti 800 juta. Oke. Berarti dia ini merupakan nilai yang kita peroleh dari pendekatan biaya, kurang lebih seperti itu. Terus 60 juta tidak awal dalam penilaian ruko menggunakan pendekatan pendapatan. Enggak juga, karena kan 90 juta bukan 60 juta. 4,8 juta tidak dapat di oke. 4,8 ini sebetulnya dapatnya dari mana ya saya kemarin itu ya. Bentar. Oke, 4,8 itu dari ini nih. 3 pedagang tahu, rujak, dan martabak bangka. Masing-masing 1 juta setiap. Oh, bukan ini. Kalau ini bukan tidak ya. Ini tidak termasuk yang ada di aturan kesehatan karena sebenarnya ini nggak jelas. 1 juta ini per bulan, per hari, per tahun atau apa, nggak jelas. Tapi nggak masalah karena ini tidak ditanyakan di mana-mana. 4,8 itu. Oh, itu Pak yang sewa. Oh, ini. Yang mana ya? Yang 2 orang tinggal di lantai 3 oh, itu bukan Pak? 2 orang tinggal di lantai 3. Oh, ini kali ya? Iya. Ini sewanya berapa tuh Pak? 2 orang. Apa berarti 200.000 per bulan? Oh ya, 200.000 kali 12 berarti berapa tuh? 2,4. 2,4 ya. Ah ya, 2,4. 2,4 per orang, ada. Oh, ini ada 2 orang, Mas. Oh ya, 2,4 kali 2 kan berarti 4,8 ya. Nah, betul ya, cocok. Betul. Itu harusnya bisa dipertimbangkan karena kan diperoleh dari properti. Kali enggak. Berarti salah. Gaji karyawan tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan bersih dan menggunakan pendekatan. Ya, betul. Nomor 9. Betul berarti Pak ya yang D Pak. Saya bingungnya di situ dah Pak. Karena kan karyawannya itu kalau saya nangkep dari aplikasinya dia tidak berkaitan dengan properti sehingga saya pilihnya D gitu Pak. Gaji karyawan tidak dapat diperhitungkan. Karyawan mana dulu nih? Nah, kita cek dulu nih karyawan dia.
Gaji karyawan tidak diperhitungkan. Gaji karyawan tidak dapat diperhitungkan. Kita lihat ilustrasinya. Ini kalau gaji karyawan itu di sini kan dia bilang tidak dapat diperhitungkan. Cuman ternyata salah karena ada karyawan yang bisa diperhitungkan. Contohnya nih si siapa nih? Ini Muntayadi. Ini kan karyawan dia kan. Tapi dia bisa diperhitungkan. Bisa diperhitungkan untuk penilaian properti karena dia memeriksa kondisi kelistrikan. Memeriksa kondisi rukonya ini gitu kan. Berarti kan dia memastikan bahwa rukonya ini elektrikalnya oke, tidak berbahaya, mencukupi powernya dan seterusnya kan. Berarti terkait langsung dengan properti. Berarti bisa dong dikurangkan. Tapi kalau karyawan yang lain kayak karyawan minimarket ya nggak bisa. Gaji karyawan ya nggak bisa. Cuman ketika karyawan minimarket ini tinggal di lantai 3, nyewa di situ, jadi bisa diperhitungkan dia gitu kan. Nah, ini yang maksud dari alternatif yang nomor D itu seperti itu. Nah, ini nomor 10 ini terkait dengan yang di atasnya sebetulnya. Romelah enggak, karena dia sebagai administrasi, minimarket juga bukan, karena dia nanti arahnya ke bisnis minimarket, bukan ke properti rukonya itu, bukan. Wonokairun enggak juga, karena dia adalah si pemilik ruko. Ya, gaji Wonokairun ya saya nggak tahu, gaji Wonokairun siapa yang bayar itu saya nggak tahu juga kan. Mungkin dia karyawan, mungkin dia siapa tahu ya nggak ngerti juga ya. Nggak ngerti. Nah, nomor 11 ini ambigu, makanya tak bonusin nomor 11, jadi ambigu. Karena dia menimbulkan multitafsir gitu, bisa berpotensi menimbulkan multitafsir sehingga kelihatannya adalah kita aja, di bonusin aja. Yang lainnya oke? Pak, yang nomor 8 itu Pak, yang 60 juta itu apa ya Pak? Nomor 8, oh ini 60 juta ya, 60 juta per tahun, 90 juta ini dari sewa, 4,8 juta yang tadi, 60 juta ini kalau nggak salah dari mana ya, saya juga nggak. Sebentar. Kayaknya penjualan kotor deh, Pak. Ada yang kan itu yang kan tahu nggak? Omsetnya 300, Pak. Terus sama ada COGS-nya 240. 240 kayaknya sales, Pak. Oh iya, betul Mas. Cocok nih, sama lah lupa nih. betul COGS betul. Dia kan 2% ya, 2% dari omset ya. Nah, betul. Ya Mas, dari itu Mas, dari omset itu Mas. 240 juta per bulan. Ya dari sini nih, dari sini. Nah, dari sini. Terus kemudian ada ini 2% dari omset. Betul, dari situ. Jadi, karena dia omsetnya minimarket ya dia nggak bisa dihitung. Sorry, sebentar. Bukan itu. Itu kan memang benar 2% dari omset, itu kan untuk biaya listrik dan lain-lain, Pak. Itu kan keperluan ruko gitu mungkin, Pak. Iya, sebentar. Nih, saya juga agak lupa ini. Kemudian yang seharusnya dihitung. Oke. 60 juta ini harusnya dihitung. Saya kok agak lupa nih. Yang mana nih ya? Omset 300 juta. Bukan omsetnya nggak dihitung. Omset itu bukan komponen yang termasuk ke dalam pendekatan biaya, pendekatan income untuk ruko, bukan. Omset tidak termasuk. Sehingga 60 juta itu bukan dari situ.
Itu Asuransi. bukan, Pak. Gajinya Yang mana, Pak? Muntayadi, Pak. 5 juta Yang per bulan, oh, tahun 60 bener, juta. bener jadi mau beli, bener. 5 juta per bulan, betul. Jadi gajinya Muntayadi 5 kali 12 60 juta. Persis. Wah, cocok nih beli, malah saya lupa beli. Betul. Betul beli. Nah, itu. Dari situ asalnya, Mas. Ini gajinya Muntayadi. Yang ini berarti ya terkait dengan yang mana tadi? Terkait dengan yang ini, gaji Muntayadi ini. Betul. 12 juta kali 5 kali 12, 5 juta kali 12. Nah, betul. Betul beli. Masuk. Jadi omset tidak usah dihitung. Omset ruko dicuekin aja. Ya, termasuk ke dalam yang perlu Anda perhitungkan untuk menilai dengan pendekatan income. Ini karena sudah agak lama nih, jadi lupa ingat saya. Itu bos, yang 60 juta asalnya. Oke, Pak. Apalagi yang kira-kira bisa kita diskusikan? Oke semua ya. Yang ini nggak masalah, ini yang Jaya Rio Property ini. Mau dikoreksi dulu, Pak. Dikoreksi dulu. Waktu bikin ini ada kesulitan nggak yang soal nomor ini? Lumayan, Pak. Lumayan ya, Agak bingung. kesulitannya di mana? Di mana Hana kesulitannya? Itu, Pak, apa yang masukin ke Excel? Oke. Agak bingung kemana Oke. gitu. Bentar ya, tak cariin itunya, Excel-nya. Excel-nya mana ya? Excel-nya. Duh, ini bukan. Nah, Excelnya masih. Oh, belum tak share ya. Share screen aja lah. Nah, kira seperti ini. Excel sudah terlihat? Sudah, Pak. Saya. Jadi seperti ini. Ini ada transaksi, ada sewa bersih, terus ada cap rate. Seperti yang Excel yang sudah pernah kita pelajari pas kuliah. Salah kan? Terus ada sewa kotor. Ini dapatnya dari mana nih sewa kotor kan? Mungkin seperti itu ya. Dapatnya dari sewa kotor ini, dapatnya dari 3%. Oh, mungkin. Oh, saya share-nya salah ya. Sebentar. Saya share-nya harusnya screen aja ya. Nah, dari sini nih sebetulnya. Nah, ini. Biasanya mengeluarkan biaya seperti 3% dari sewa kotor. Untuk membayar dan segala macam kan. Membayar outgoing kan 3% ya. Berarti sebetulnya, kalau ini adalah sewa bersih, kalau kita mau ngitung sewa kotor, ya di gross up kan ya. Di gross up, ketemulah angka yang seperti ini tadi. Kita gross up aja gitu. Sebesar 3%. Ini tak gross up sewa kotornya dari mana sini? Ini dia. Dari sini, outgoing 3%. Gross up ketemulah sekian. Sehingga dari sini saya bisa ngitung GIM. Saya punya sewa kotor kan? Terus saya punya harga transaksi, berarti saya bisa ngitung GIM. Nah, ini kan tinggal dihitung aja. Nah, berarti saya punya sewa bersih untuk ngitung cap rate, saya punya sewa kotor untuk ngitung GIM. Nah, tinggal main-main di sini, Q1, Q2, Q3 aja. Seperti itu. Ini satu komponen nih dapat kita. Terus apa gunanya saya mencantumkan JRPT dan segala macam ini?
nggak ada gunanya, Mas. Terus apa gunanya saya mencantumkan apa nih? Yields, bukan yields. Ini apa gunanya beta saham? Saya contohkan, tidak ada gunanya, Mas. Tidak ada manfaatnya saya mencantumkan ini sebetulnya. Ini kalau dalam teknik pembuatan soal namanya pengecoh. Jadi tidak ada gunanya sebenarnya saya cantumkan ini. Ini hanya saya cantumkan supaya saya kelihatan keren. Tapi sebenarnya nggak ada manfaatnya sebetulnya. Mungkin banyak yang mengira bahwa ini adalah beta untuk ngitung BACC. Nah, hitung ya. Tapi Anda harus ingat bahwa kita menilai properti, bukan menilai bisnis. Kalau kita menilai bisnis, betul, beta saham ini harus kita pakai. Karena penilaian bisnis itu sebetulnya yang kita nilai kan ekuitas. Nah, ekuitas kan berarti apa? Ya saham, equity-nya saham. Kalau sahamnya sudah beredar di bursa, ya nggak perlu repot-repot kita, tinggal ngelihat harga di bursa itu aja, sudah ketemu kita nilainya. Gitu. Nah, yang agak repot kalau sahamnya itu tidak diperdagangkan di bursa. Perusahaan properti yang dia jual beli tanah, tapi dia tidak diperdagangkan. Nah, gimana cara kita nilai? Nah, itu kita bisa menggunakan cara seperti ini. Pakai betanya Jaya Real Property misalnya. Ini yang digunakan oleh Aswad Damodaran. Itu juga seperti itu, Mas. Aswad Damodaran itu dia di situ ada beta macam-macam ya, ada negara maju, negara berkembang, ada sektor properti dan seterusnya. Yang dia maksud properti oleh Aswad Damodaran itu bukan kok properti yang kita maksud sebagai rumah, sebagai kantor, hotel, itu bukan seperti itu. Yang dia maksud properti oleh si Aswad Damodaran itu adalah saham emiten yang bergerak di dalam jasa properti, di dalam bidang usaha properti. Kalau orang pajak bilang clue ya, KLU-nya itu properti. Tapi itu adalah ya kayak ini, kayak JRP, terus Sinarmas, itu kan properti itu. Agung Podomoro itu kan properti. Tapi yang dilihat itu adalah sahamnya Agung Podomoro, sahamnya Sinarmas, sahamnya Jaya Real Property. Itu berarti bisnisnya Sinarmas, bisnisnya Agung Podomoro, bisnisnya apapun itu Hansen itu barangkali ya, bisnisnya yang dinilai. Itu yang dipakai oleh si Aswad Damodaran. Memang beberapa penilai, beberapa anggota MAPI itu menggunakan beta saham untuk menghitung WACC, untuk menghitung diskon rate dan seterusnya. Nah, itu nggak pas. Saya sampaikan bahwa itu adalah tidak betul, karena kalau itu yang dilakukan itu mencampur adukkan antara penilaian bisnis dengan penilaian properti. Karena usaha Jaya Properti, Jaya Properti itu tidak hanya properti, Mas. Dia punya usaha macam-macam. Contohnya dia punya usaha pendidikan. Mulai dari TK, SD, SMP, sampai universitas dia itu ada, Jaya Properti. Dia punya bisnis taman hiburan ya, Ancol itu. Ya Jaya Properti. Sinarmas juga sama, Sinarmas itu usahanya tidak hanya jual beli rumah aja. Dia mempunyai usaha pendidikan. Punya dia. Dia punya bisnis sawit kalau nggak salah. Punya dia, Mas. Punya. Jadi kalau kita menggunakan beta JRP untuk menilai properti ya nggak pas, karena ini adalah bisnis, bukan properti. Itu sementara itu ya. Terus kemudian untuk karena kita sudah mempunyai cap rate, untuk menghitung menggunakan direct capitalization ya gampang saja kan, gampang saja. Kita tinggal melihat cap rate ini. Cap rate ini kita sewanya berapa, cap rate-nya berapa, ya kan? Ke abadi, ketemulah nilai. Terus untuk ngitung diskon rate ya berarti kita harus tambahkan, kan kita memerlukan growth ya, G ya. G ini ya di sini saya ngelihatnya, Anda bisa ngelihatnya di inflasi. Nah, ini sudah saya sampaikan di sini sebesar 1,49. Jadi ini kita assume saja
Karena memang rata-rata orang hanya pakai inflasi aja, gitu. Pakai yang lain-lain. Jadi kita cukup pakai inflasi aja. 1,49. Itu kira-kira seperti itu. Recapitalization yield. Nah, yield ini sebetulnya istilah yield ini sama dengan istilah cap rate. Sama. Dan jelas karena kita sudah punya ya ini sekitar 850 miliar. Nah, kamu kan? Nah, selain kita menggunakan apa tadi? Menggunakan itu recapitalization. Tapi kita juga bisa menilai dengan menggunakan teknik yang tidak menggunakan recapitalization, yang term and reversion. Mana term and reversion ya? Nah, ini term and reversion. Ini. Jadi dia ada tempo kontrak, ada tempo pengembalian. Karena kan di sini dia bilang apa nih? Di sini dia bilang nah, ini di sini dia ada potensi bahwa dia dibuka jalan baru, nanti rame kan berarti ada kemungkinan sewanya dia naik. Sehingga nanti ketika nilai sekarang yang kita tanda tangan kontrak itu sebetulnya nanti ketika kontraknya selesai itu sudah tidak sesuai lagi dengan sewa yang di pasar. Sewa pasar. Nilai sewa pasar wajar sudah nggak cocok lagi, sudah terlalu rendah. Makanya dia kan berniat menaikkan uang sewa menjadi 90 juta ketika jalan raya selesai. Karena dia berpikiran bahwa ini ada potensi semakin lama semakin lama. Nah, tapi kita juga harus ingat bahwa ketika kontrak selesai, walaupun nanti ada potensi kita memperoleh sewa yang lebih tinggi, tapi belum tentu si Bunali ini akan memperpanjang kontrak. Sehingga ada ketidakpastian. Ada risiko yang bertambah, gitu. Ada penambahan risiko. Ya kalau Bunali nanti mau memperpanjang kontrak, kalau enggak. Perpanjangan risiko yang semakin tinggi ini diterminkan oleh adjustment atas yield. Adjustment atas persentase yang kita pakai untuk melakukan discounting. Harus naik berapa? Di sini 100 basis point. Basis point ini berarti 1%. Berarti dinaikkan sebesar 1%. Jadi discount rate ditambahi 1% lagi. Kira-kira seperti itu. Ini nanti menjadi basis kita untuk melakukan penilaian pada periode reversion. Jadi di sini dia ada di sini sewa 70 juta, ketika sekarang yang sekarang existing seperti kontrak yang 70 juta, kemudian nanti ketika dia naik ada 90 juta, tapi 9 juta ini belum diterima, ini masih belum jelas. Kalau Bunali mau memperpanjang ya 90 juta. Kalau enggak ya bakal zong saya itu. Makanya ada risiko. Di sini disebut dengan rental risk sebesar 1%. Sehingga ada kenaikan discount rate. Berarti ini adalah hasil penilaian pada masa angka-angka dapatnya dari mana, Pak? Ini rumusnya adalah rumus time value of money. Silakan dipelajari lagi di mata kuliah yang lain. Entrepreneur properti, mata kuliah manajemen keuangan sudah dibahas tuntas tuh. Terus ada sekian hasil dari tempo kontrak, terus ada sekian hasil dari tempo ketika kontrak selesai. Reversion itu ketika kalau kita menggunakan pendekatan DCF namanya adalah terminal value. Jadi ketika
ketika properti kontraknya sudah selesai. Kenapa kok dikalikan present value? Iya, kalikan present value karena ini terjadinya nanti 3 tahun lagi, 3 tahun yang depan. Padahal saya nilainya kan sekarang, bukan 3 tahun lagi. Ya, saya present value. Ini akan jelas kalau sebetulnya Anda bikin timeline sebetulnya. Pernah bikin timeline tuh ya ketika mata kuliah manajemen keuangan satu ya kalau nggak salah ya. Yes, no, familiar nggak dengan istilah timeline? Ya Pak, satu manajemen keuangan satu. Satu kan ya. Ya saya kira di time value of money itu kan Anda harus bikin timeline ya. Kalau bikin timeline bener ya berarti itu 60% kerjaan selesai. Lainnya tinggal clerical aja, tinggal masukin rumus-rumus saja. Nah itu temulah angka sekitar 700-an. Kemudian ada sewa. Kalau ini kan pakai GIM saya. Nah, kalau GIM kan kita tinggal dapatkan di rata-ratanya. Lah ini GIM, dapatnya sekian. Sewa kotornya adalah sekian. Dapatnya dari mana? Ya dari apa namanya? Dari sini. Nah dari sini sewa kotornya sekian. Ada GIM ya ketemulah sekian. Penilaian dengan menggunakan pendekatan ini kita dapat 850-an. Kalau pendekatan term and version 780-an, kalau GIM 850-an. Nah, seperti itu kira-kira hasilnya yang dimasukin di dalam Excel Anda. Cek, sudah nyambung belum? Udah Pak. Wah, ini nggak tahu nih. Tahu-tahu disconnect aja. Wifi kantor. Oke. Jadi sampai mana ya kita ya? Tadi sampai sini ya sebentar. Nah, kira-kira seperti itu. 14, 15, 16 ada yang ditanyakan? Saya kira tidak ada ya, ini jelas ini. Nomor 17, oke? Oke lah ya. Nah, ini sekitar 850 miliar. Ya kan yang tadi. Ini sekitar 8%. Ini yang saya bilang rental risk tadi. Kemungkinan Bunali tidak memperpanjang, sehingga harus diberikan adjustment sebesar 100 BPS, 100 basis point. Ya, kira-kira 1%. Nah, kontingensi sesuai untuk hitung estimasi Nuku adalah antara 9 sampai 10%. Ya, seperti tadi kan. Pak, izin bertanya, Pak. Yuk. Untuk yang nomor 21 itu
rental risk baru masuk diskon rate kalau dia melakukan term and reversion itu ya Pak. Kalau enggak masuk ke dalam perhitungan diskon rate ya Pak. Ya, kan berarti gini Mas, harus dibedakan antara discount rate sama capitalization rate. Ketika kita menghitung nilai dengan menggunakan teknik direct capitalization, nah berarti kita yang kita pakai adalah apa yang disebut dengan capitalization rate, cap rate. Itu tidak memperhitungkan apa yang disebut dengan rental risk, tidak mempertimbangkan risiko sama sekali, tidak. Langsung dihantam sama semuanya, konstan semuanya, jeber gitu sampai selamanya. Jadi asumsinya adalah si Bunali ini terus pakai ruko itu sampai kiamat. Nggak peduli dia Bunali itu nanti meninggal atau enggak, ya pokoknya Bunali nyewa terus sampai kiamat. Nyewanya sebenarnya berapa? 70 juta terus, tidak bakal turun, tidak bakal naik juga. Terus gitu. Sehingga tidak perlu kita mempertimbangkan adanya risiko. Karena apa? Ya karena asumsinya adalah kita mengasumsikan bahwa yang kita akan memperoleh 70 juta itu konstan sampai kiamat. Dan Bunali akan terus nyewa konstan terus sampai kiamat juga. Gitu. Berarti kan kita tidak ada risiko. Tidak ada risiko naik turun sewa kan Mas ya. Tidak ada risiko Mas, sama sekali tidak ada. Maka kita tidak perlu mempertimbangkan nanti jangan-jangan Bunali nggak perpanjang kontrak. Ya kita nggak perlu mempertimbangkan itu. Karena kita anggap sama semuanya. Itu Bunali asumsinya adalah kita kontrak itu sampai kiamat ya 70 juta terus. Kita setiap tahun dapat 70 juta terus. Asumsi seperti itu realistis apa tidak? Kurang, enggak. Ya yang jelas tidak realistis. Tidak realistis. Yang lebih pas adalah mosok sih risiko mosok sih sewa 70 juta terus nggak mungkin naik turun gitu kan. Ya pasti naik turun lah ya, pasti ada naik turunnya. Nah inilah yang disebut dengan yang saya sebut dengan rental risk. Ada kemungkinan bahwa sewa itu naik atau turun. Dalam kasus kita ini kok diperkirakan sewanya naik. Mengapa kok naik? Karena dibangun jalan baru. Jalan baru ini bikin semakin ramai di daerah situ kan, jalannya gede, ramai. Jadi kayaknya kalau semakin ramai, orang semakin lalu lalang semakin banyak, trafficnya semakin banyak, kan berarti kemungkinan orang mampir untuk beli, mampir ke toko kita itu kan jadi semakin baik kan, berarti kan omsetnya semakin tinggi kalau orang jualan situ. Berarti demand atas ruko di daerah situ jadi bagus, karena apa? Ramai daerahnya. Berarti kita perkirakan, kalau begitu kita asumsikan nanti, kita perkirakan akan ada kenaikan sewa. Jadi berapa? Kelihatannya 90 juta kelihatan. Tapi kan kita belum tahu juga si Bunali ini nanti mau perpanjang sewa apa enggak ini. Jangan-jangan dia ketika kita kasih tahu, bos nanti setelah naik 90 juta loh ya. Jangan-jangan dia kabur dia. Karena di seberang jalan ada yang nyawarin 80 juta. Jangan-jangan begitu, jangan-jangan. Makanya ada risiko kalau Bunali tidak memperpanjang sewa. Sehingga angka 90 juta ini oke nih kalau kita dapat. Kalau nggak dapat ya untung kita, bukannya untung dia malah buntung gitu. Nah itu makanya karena risikonya naik, berarti kan kalau kita kembali kepada CAPM, Capital Asset Pricing Model, kan di situ untuk menghitung KD, return yang kita inginkan, di samping kita melihat pada risk free, kita juga melihat risk premium kan. Nah, berarti semakin tinggi risk premium, berarti semakin tinggi pula return yang kita minta. Berapa semakin tingginya itu? 1%. Perkirakan 1%. Itu Mas Bro. Tadi siapa yang nanya? Novel ya? Iya Novel ya? Iya, Pak. Begitu Pak. Jadi ketika kita tidak memperhitungkan tidak memperhitungkan naik turunnya kepentingan risiko gitu ya, maka kita cukup menggunakan teknik yang namanya direct capitalization. Berarti kita pakai capitalization rate, cap rate. Tapi ketika kita tahu bahwa cap rate itu tidak realistis, berarti kan kita harus mempertimbangkan naik turunnya sewa tuh. Kita harus melihat ada satu masa di mana kita melakukan direct capitalization. Berarti pada masa
pada masa ini, pada masa apa namanya? Mana tadi? Nah, pada masa ini, nah ini adalah masa reversion. Reversion itu adalah masa ketika kita mengassume itu berlaku selamanya, itu kembali ke kita lagi. Reverse ya, reverse itu berarti kembali sewanya ke propertinya kembali ke kita lagi. Reverse. Ini adalah kalau yang tadi saya bilang ketika di DCF ini namanya adalah apa sih namanya? Kok malah lupa saya. Terminal value, terminal value. Nah, terminal value. Nah, ini di sini kita menggunakan ini yang disebut dengan discount rate, ini yang disebut dengan capitalization rate. Nah, di sini kita mendiscounting income pada sehingga kita ketemu angka pada tahun ke-0, Tapi di sini kita melihat bahwa income ini berlaku selamanya. Baru kemudian kita kasih present value there di sini. Itu Pak. Sudah tahu bedanya cap rate sama discount rate? Udah, Pak. Jelas, Novel? Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, ini sebetulnya kalau yang nomor 24 ini dia sekedar anu aja nih, sekedar apa? Teori aja. Teori tentang kelemahan dari penggunaan GIM. Mana ya? Nah, ini. Mana ya teori penggunaan? Oh, ini nih. Teori penggunaan GIM yang harus dilakukan secara hati-hati karena dia tidak memperhitungkan biaya. Outgoing tidak dihitung sama sekali sama dia. Dia hanya melihat gross-nya. Padahal kan Monokairon keluar ongkos kan. Ongkosnya apa ya? Kayak Muntayadi itu kan dia keluar ongkos. Ongkos benerin properti ya, dia kan keluar ongkos di situ. Kalau GIM dia nggak peduli, seikat semuanya. Nah, ini kelemahan GIM. Gross income multiplier. Ini ada yang tadi hitungan GIM. Nah, ini juga teori aja untuk menilai dengan menggunakan GIM. Nah, ini mengapa kok kita menggunakan term and reversion? Karena kita mempertimbangkan risiko. Ini saya dengan rental risk tadi. Rental risk ya. Makanya kita pakai term and reversion. Ini kalau yang lebih canggih lagi ya pakai DCF, discounted cash flow. Di mana kita nanti memperhitungkan tahun sekian, kemudian kita discounting masing-masing. Nanti lebih akurat lagi karena lebih detail lagi kita ngitungnya. Kira-kira seperti itu. Ini saya kira teori semuanya nih ya ini ya. Nggak ada masalah kan ya ini ya? Ada masalah? Hero ada masalah Hero? Pak Hero ini. Iya, Pak. Clear, Hero? Jelas? Clear, atau Pak. mungkin clear ya? Clear, Pak. Clear ya? Pak MC jelas Pak MC? Mana Pak MC? Ya Pak, saya masih bingung dapat sewa kotor dari mana gitu Pak. Oh oke. Sewa kotor. Oke. Sewa kotor kita kan di sini di soal tahu bahwa paling bawah. Nah di sini paling bawah nih. Bu Nali juga tahu bahwa untuk ruko seperti milik Wonokairon ini biasanya pemilik harus mengeluarkan biaya sekitar 3% dari sewa kotor untuk membayar asuransi kebakaran, PBB, petugas maintenance properti dan semacamnya. Ini adalah semua biaya dikeluarkan untuk menghitung nilai properti, ya kan? PBB, terus asuransi kebakaran, kan itu terkait dengan properti semuanya kan? Maintenance,
rekening properti semuanya. Jadi ada sewa kotor, ada sewa bersih. Nah, sewa kotornya kalau saya kurangi 3%, saya ketemu sewa bersih. Di sini saya sudah tahu sewa bersihnya. Di sini saya tahu persentase sewa kotornya, persentase untuk ngitung outgoings. Ini biasanya kayak gini namanya outgoings biasanya. Namanya outgoings. Jadi kalau saya sudah tahu sewa kotor, sewa bersih, pengen tahu sewa kotor, kan tinggal saya gross up aja. Ya, berarti saya gross up nih, ini kan sewa bersihnya kan sekian ini. Saya gross up 3%, saya gross up 3%, dapatlah angka 61. Nah, karena kalau 61 ini saya kalikan berapa nih? 0,97 ya. Nah, dapatnya 60 juta. Ini dapatnya 60 juta. Itu, Bos. Oke, Pak, paham, Pak. Paham kan ya? Nah, dari sini saya bisa ngitung game nih. Saya bisa ngitung game. Gitu. Tias, oke Tias? Oke, Pak. Oke ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, kalau ini sebetulnya ini soalnya lebih kepada apa nih? Oh, ini pendekatan nih, apa? Metode sisa. Metode sisa. Metode sisa. Ini ada yang ditanyakan yang untuk yang soal yang ini? Bu Nali ini? Ada yang ingin ditanyakan? Bu Nali? Sasha? Gimana Sasha? Oke, Sasha? Oke, Pak. Masih oke, Pak. Masih oke ya. Nah, ini di sini, oke. Teknik penyesuaian untuk proyek Gira adalah residual karena masih belum ada barangnya. Barangnya masih belum ada. Masih berupa konsep, dan memang barangnya belum ada, jadi belum dijual. Dia masih berupa konsep saja. Masih berupa konsep. Nah, ini kalau ini kita ngelihatnya pakai pendekatan residual. Oh, ini dia. Nah, residual seperti ini dia. Jadi dia omsetnya adalah berupa apa dia? Nah, ini jualan 3 jenis barang, yaitu rumah 2 lantai, rumah 1 lantai, serta ruko. Unitnya sekian, sehingga total kalau laku semuanya, itu adalah sebesar 72 miliar. Ini kalau laku semuanya ya, laku semuanya 72 miliar. Oke. Berarti 72 miliar ini nilai apa nih? Angka apa nih 72 miliar ini? Ada yang tahu nggak 72 miliar ini apa nih? Dimaksud? Gross development, Pak ya? Ya, gross development. Itu sebetulnya apa tuh, Bli? Gross development. Sebetulnya apa? Gross development. Nilai properti saat selesai dibangun, Pak. Betul banget. Ini adalah nilai properti ketika proyeknya itu selesai dibangun. Kapan? Ini 2 tahun ke depan nih, 2 tahun lagi. Kalau sekarang 2021, ya 2-3 tahun 2023 nanti 2 tahun lagi ketika properti ini selesai, tanah sekian berapa nih 3.800 meter ini selesai dibangun, terus laku semuanya, ya itulah nilai tanahnya. Sorry, bukan nilai tanah, nilai propertinya ya sebesar itu 72 miliar. Nah, itu nih
Sebenarnya ini adalah nilai properti. Gross Development Value itu atau GDV itu tidak lain adalah nilai properti. Kalau kita kembali kepada penilaian dengan menggunakan pendekatan biaya, maka nilai properti ini terdiri atas nilai tanah dan nilai bangunan. Betul nggak? Ya kan? Nah, kalau kita tahu nilai properti, kita tahu nilai bangunan, berarti nilai tanahnya kan tahu dong. Itu nilai properti dikurangi dengan nilai bangunan. Sekarang nilai bangunannya berapa? Berapa Tias nilai bangunannya, Tias? Bagaimana kita menghitung nilai bangunannya, Tias? Ada ide bagaimana kita hitung nilai bangunannya, Tias? Sewa bangunan dibagi cap rate bangunan, Pak. Iya, tapi kita kan tidak tahu cap rate bangunan, Hana. Iya kan? Kita nggak ada info tentang cap rate bangunan di sini. Jadi kita nggak tahu cap rate bangunannya berapa. Jadi sewa bangunan kita juga nggak tahu berapa sewa bangunannya. Konsep itu hanya indah di teori, tapi praktiknya tidak jalan sama sekali. Emang ada orang yang nyewa tanah doang? Itu kan nggak ada sebetulnya. Atau nyewa bangunan doang. Tanya tanah sih mungkin masih ada nyewa tanah ya. Nyewa bangunan doang itu memang ada. Nah itu teorinya oke, tapi praktiknya dia nggak bisa. Nah kalau di dalam konteks ini Hana, ada cara lain untuk kita tahu nilai bangunan. Cara lain. Pak, apa total dikurangi nilai tanahnya ya? Betul. Jadi total dikurangi nilai tanahnya. Masalahnya adalah kita nggak tahu kan nilai tanahnya berapa. Justru kita mau cari nilai tanahnya. Diestimasi dari ongkos untuk membuat bangunannya gitu ya Pak? Nah betul Mas. Betul. Kita nilai bangunan bisa kita dekati dari ongkos yang kita keluarkan untuk membangun bangunan itu. Seperti yang tadi kita sampaikan tadi di awal kuliah tadi bahwa kalau kita kembali kepada pendekatan biaya, itu kan sebetulnya ongkos untuk ngitung properti itu merupakan salah satu prediktor atas nilai. Mengapa? Ya karena orang itu kalau mau jual properti itu tidak akan lebih rendah dibandingkan dengan COGS. COGS itu apa? Ongkos untuk mengelola properti itu, untuk bangun properti itu. Ya kan? Berarti kalau begitu, nilai bangunan bisa kita dekati dari ongkos yang kita keluarkan untuk membuat bangunan itu. Nah, ini kan prinsip pendekatan biaya kan seperti itu. Tahu nggak kita ongkos ngitung bangunannya berapa? Ada di sini, tabel ini. Ini adalah ongkos untuk ngitung bangunan. Ini adalah ongkos untuk ngitung bangunan. Sehingga kalau kita ketemu kita punya nilai properti, di sini kita keluar ongkos untuk ngitung ongkos untuk buat bangunan berupa yang pertama pekerjaan tanah, pekerjaan persiapan ini, pekerjaan tanah, perataan tanah, pengukuran tanah, pembuatan jalan lingkungan. Mengapa pembuatan jalan lingkungan harus dimasukkan? Ya, karena pembuatan jalan lingkungan ini kan kita ngomonginnya adalah satu kompleks perumahan, bukan hanya satu rumah saja. Itu kompleks perumahan yang terdiri atas berapa unit nih? 40 unit atas 40 bidang bangunan. Banyak nih. 40. Berarti kan ada jalan lingkungannya juga kan? Nah, ini harus kita keluarkan. Tapi kan jalan lingkungan itu kan fasum fasos. Oh, bukan, Mas. Bukan fasum fasos ini jalan. Fasum itu fasilitas umum ya. Fasos fasilitas sosial. Bukan fasilitas umum ini jalan lingkungan ini. Kalau jalan lingkungan yang ada di depan di misalkan jalan yang dibuat oleh Pemda,
dibuat oleh pemerintah pusat, dibuat oleh pemerintah provinsi, ya itu fasilitas umum. Tapi kalau jalan di dalam perumahan, itu bukan fasilitas umum, Mas. Itu beli itu. Yang beli siapa? Yang punya rumah yang beli. Kalau Anda beli rumah di kompleks perumahan apa gitu ya, itu yang Anda beli itu termasuk jalannya itu Anda beli. Gitu. Makanya jalan itu bukan jalan umum itu adalah jalan pribadi, jalan tanda kutip, jalan pribadi. Jadi kalau rusak misalkan bolong-bolong itu ya jangan mengharapkan Pemda untuk benerin ya. Benerin sendiri gitu, iuran sendiri. Karena yang itu jalan punya Anda. Bukan punya masyarakat, punya Anda. Bukan punya orang luar itu. Nah, ini jalan lingkungan. Terus ada ongkos konstruksi. Terus ada fee-nya konsultan. Konsultan apa? Ya barangkali konsultan perencanaan, konsultan pengawas, yang jelas arsitek yang jelas. Nah, yang jelas di situ pasti ada di sini. Ini mereka kan nggak gratis, Mas, kerja itu mereka. Ya, ada fee-nya. Kontraktor yang bangun kan. Setelah ada developer itu dia minta tolong arsitek untuk gambar, nanti gambarnya itu diberikan kepada kontraktor untuk bangun. Nah, itu. Nanti kontraktor diongkosin tuh. Ongkosin dapat fee. Jadi kontraktor ini dia melaksanakan, kalau dalam bahasa PPN, dia melakukan penyerahan jasa. Jasanya kena pajak. Sudah ada mata kuliah PPN, sudah ada ya? Sudah ada kan? Sudah kan? Jadi kalau dalam PPN itu ada istilah JKP atau jasa kena pajak. Nah, ini konsultan ini termasuk JKP, jasa kena pajak. Ini konsultan juga JKP, tapi itu di luar konteks kita. Nah, ini mereka ini melakukan penyerahan jualan jasa mereka. Jasanya berupa apa? Gambar. Jadi yang dijual oleh arsitek sebetulnya bukan gambar, tapi adalah jasa dia, ekspertis dia untuk gambar. Yang diserahkan oleh kontraktor bukan rumah, bukan ruko, bukan. Tapi yang diserahkan oleh kontraktor itu adalah, yang dijual oleh kontraktor itu adalah membangun ruko atau membangun rumah atau membangun apapun itu untuk si developer. Jadi dia melakukan penyerahan jasa seperti yang dia serahkan. Nah, ini fee-nya ini kan berarti ada fee. Ini adalah real yang harus dia beli, misalkan beli bata, beli semen, dan seterusnya itu masuk ke sini. Terus yang gambar itu dibayar di sini, terus tukang-tukangnya segala macam itu dia di sini. Nah, ini untuk jalan dan seterusnya. Sehingga saya dapatlah ongkos sekian ini. Total, ini adalah nilai bangunan ini. Ini adalah nilai properti. Ini di sini saya ada nilai bangunan. Nah, tadi kalau Hana bilang bahwa nilai bangunan bisa dihitung dengan melihat cap rate bangunan sama sewa bangunan, betul? Kita bisa ketemu nilai bangunan dengan cara itu. Terus kemudian tadi dibilang oleh Sasha kalau nggak salah ya, itu nilai properti dikurangi dengan nilai tanah ketemu nilai bangunan, betul? Nah, ini adalah cara lain lagi supaya kita dapat nilai bangunan, yaitu dengan mencoba mengestimasi ongkos yang dikeluarkan untuk memperoleh bangunan. Ini yang saya sebut dengan HPP tadi tuh, COGS, harga pokok penjualan / cost of goods sold. Nah, ini yang disebut dengan ini. Ini berarti saya punya nilai properti, saya punya nilai bangunan, selisihnya berarti kan nilai tanah dong. Nah, ini nilai tanah dong. Apa nih? Selisihnya adalah nilai tanah dong. Nah, berarti karena nilai properti ini merupakan penjumlahan antara nilai tanah dengan nilai bangunan. Tuh, 72.600. Kita sudah tahu. Ya, ini berarti nilai tanah saya sudah tahu. Gitu. Nilai tanah kapan? Kapan saya nilai tanahnya? Sudah jadi. Iya, ketika sudah jadi, betul. Ketika 2 tahun lagi, tahun 2023. Padahal penilaiannya adalah sekarang, tahun 2021. Berarti harus di present value. Nah, makanya di sini saya kalikan dengan present value. Nah, ketemulah angka sebesar 27 sekian. Dibagi dengan luas tanah sekian, berarti saya ketemu angka 7,3 kurang lebih. Nah, kurang lebih 7,3. Nah, itu adalah pendekatan residual untuk yang ini.
Nah, kira-kira seperti itu. Gambaran dari yang ini. Hasilnya 7 juta per meter persegi. Nah, kan 7 juta, kurang lebih 7 juta per meter persegi. Dapatlah angka 7 juta. Nah, selisih antara penjualan rumah dan ruko dengan biaya yang dikeluarkan Wakarut untuk membangun Hira sebenarnya adalah ya nilai tanah pada tanggal Hira terjual. 2 tahun lagi itu bukan nilai tanah sekarang. Keseluruhan nilai tanah ini adalah 31 miliar ini. Nah, 30,7 berarti ya kurang lebih 31 miliar loh ya. Hasil penjualan seluruh ruko dan rumah di Hira pada dasarnya merupakan nilai properti pada tanggal Hira terjual. Ya, hasil penjualan yang ini sebetulnya adalah nilai properti ini. Ini nilai properti. Nah, gitu. Nah, kelemahan utamanya adalah apa? Semua biaya keluar sekaligus ketika proyek selesai. Nah, ya kan? Ini kita assume semua biaya keluar ketika tahun kedua ini. Jeder kita bayar 41 juta. Nah, nih pada saat proyek selesai. Pada saat kontraktor menyerahkan menyampaikan berita acara serah terima barang ke developer. Semua penghasilan diterima sekaligus ketika persis. Jadi ketika sudah begitu barang selesai, diserahkan kepada saya selaku yang pemilik proyek, pada saat itu juga ada orang datang beli. Berapa yang dibeli? Semuanya. Nah itu. Semua rumah dan ruko laku sekaligus ketika proyek selesai. Ini adalah semua kelemahan. Karena ini adalah tidak realistis. Asumsi seperti ini tidak realistis. Theoretically masuk akal, tapi practically hampir tidak mungkin terjadi. Nah, hampir tidak mungkin terjadi. Seperti itu kira-kira angka 7,3 ini. Sehingga diperlukan pendekatan lain berupa discounted cash flow. Discounted cash flow yang ini yang ada di sini nih. Discounted cash flow. Nah, kira-kira seperti ini. Ini sudah saya sampaikan hasil dari diskusi itu ini omsetnya, nah ini omsetnya, makanya di sini saya tulis 0, 5, 20 dan seterusnya sampai dengan tahun ke-6 ya selesai. Nah ini yang namanya terminal value. Oh, di sini nggak ada ya? Oh di sini nggak ada. Di DCF ini nggak ada terminal value. Oke, karena dia laku semuanya. Dia sekedar memerinci apa namanya keluar masuknya duit saja. Makanya kalau di sini saya bilang bahwa pada tahun ke-0 itu keluar ongkos. Semuanya keluar di sini. Ini tahun ke-0 keluar ongkos doang nih. Belum ada duit masuk sama sekali. Tahun ke-1 baru ada duit masuk sebesar 5%. Terus keluar ongkos sebesar ini. Keluar ongkos sebesar termin kedua. 50% dari biaya konstruksi rumah dan ruko. Karena kan begini, biasanya kalau kita bikin ada proyek gitu ya, itu pembayarannya adalah berupa termin 1, termin 2, termin 3, termin 4, sesuai kesepakatan berapa termin. Sesuai kesepakatan. Di sini saya bilang bahwa terminnya cuma ada 3, yaitu 25%, 50%, dan terakhir 25%. Nah, di sini biasanya orang itu kontraktor perlu termin pertama ini kita bayar dulu. Yang pertama ini karena dia kan sudah mau membuat pekerjaan kan, berarti kan dia harus belanja tuh, dia harus beli segala macam lah ya. Ini akan dipakai oleh kontraktor untuk belanja. Nah ini dia akan belanja, beli baja dan seterusnya. Karena kalau dia nggak punya ini dia nggak bisa jalan dia. Kecuali kalau kontraknya kontrak gede ya, kontrak gede biasanya dia nggak perlu ini. Tapi kalau rata-rata kontraktor dia perlu pembayaran termin pertama ini untuk modal dia memulai proyek. Nah, dia kan harus belanja bahan baku kan. Jadi dia perlu duit. Dia minta dulu nih 2%. Berarti termin kedua itu dibayar lagi ketika progresnya sudah kelihatan. Biasanya rumah sudah terbangun, sudah kelihatan wujudnya, itu nanti dia minta lagi. Ini
termin kedua pembayaran. Nah, terakhir baru nanti setelah barang jadi, mau berita acara serah terima barang, itu pada saat itulah dibayarkan termin terakhir 25%. Berarti sudah jadi nih, semua jadi semuanya, barangnya sudah ada semuanya, terus ada berita acara serah terima barang dari kontraktor kepada developer. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi DCF di sini sekedar untuk memperjelas arus duit. Makanya kan cash flow, harus duit. Lalu lintas keluar masuknya uang. Ini kan uangnya keluar. Ini sudah ada masuk, tapi masih keluar juga. Ini sudah ada masuk, masih keluar juga, dan seterusnya kan. Nah, di sini ketemulah kayak gini. Ini adalah net cash flow. Inilah yang kita melakukan proses discounting di sini. Nah, di sini kita discounting pakai NPV. Ya. Seperti yang Anda lakukan ketika Anda belajar TVM. TVM di mata kuliah manajemen keuangan 1. Nah, itu di sini. Persis seperti itu caranya. Nah, tinggal dibagi dengan luas tanah, ketemulah angka per meter persegi. Hanya sekedar itu aja. Nah, nomor 35 ini ambigu karena C dan D betul. C dan D betul sehingga ini saya bonusin. 35 ini bukan dibonusin sih ya. Anda menjawab C oke, D juga oke, nggak masalah. Karena apa? Bisa C bisa, D bisa. Ini sebetulnya arahnya kalau yang pendekatan residual klasik seperti di soal yang di atas ini, ini yang nomor 1, yang C ini sebetulnya. Biaya sama income digeser di satu titik tertentu. Nah, ini dia di akhir proyek. Jadi sebetulnya jawaban C juga bisa. Jadi kalau nomor 35 ini Anda jawab C bisa, jawab D juga oke, masalah. Itu kira-kira, sehingga di sini DCF itu lebih mencerminkan kondisi realitas proyek. Karena tidak mungkin proyek selesai langsung laku semuanya, dan tidak mungkin proyek selesai langsung dibayar semuanya pakai termin. Jadi lebih mencerminkan kondisi real di lapangan. Kira-kira seperti itu. Maksud dari jawaban yang A ini. Ini berarti 5,7, oke, sekitar 5,7 miliar kurang lebih ya. Nah, ini betul, ini menanggung kerugian, ya, kerugian biasa ini. Memperoleh untung ketika 35%. Ya, berarti di sini ya kira-kira ya. Nah, ini dia sudah memperoleh untung di sini. Karena ini plus, ini masih negatif semuanya kan. Nah, baru di sini dia memperoleh untung. Nah, ini ongkosnya apa aja yang sudah saya cantumkan di sini, sehingga inilah yang Anda cantumkan di sini. Ketika Anda ngitung ini, nah di sinilah di 0 bertahun ke 0 berarti Anda masukin ini. Tahun ke-1 berarti Anda masukin ini. Tahun kedua Anda masukin ini di Excel. Itu kira-kira soal ini sebenarnya tidak terlalu masalah seharusnya. Izin bertanya, Pak. Ya, Pak. Pak Yang Sinta. nomor 40 yang A bukannya bisa juga ya, Pak? Sebentar, Wonogarut mulai memperoleh keuntungan dari Hira ketika seluruh biaya konstruksi selesai dibayar. Seluruh biaya konstruksi selesai dibayar. Oh, betul ya. Betul juga dirimu. Ya. Berarti ya, benar. Seluruh biaya konstruksi kan di sini berarti ya. Betul. Berarti yang ini kayaknya betul juga nih. Nah, sip. Kasih warna merah. Sip, betul Sinta. Betul. Berarti ini seluruh konstruksi ya. Ya, cocok. Betul. Nah, ketika di sini dia ya, betul. Ya. 40 ya. Karena di sini dia masih rugi kan, masih rugi. Ketika dia sudah lunas dibayar semua, baru dia untung. Ya, betul. Berarti 40 ini A atau C. Ya, sama seperti yang di atas ini.
Sama seperti C atau D. Betul. Ada lagi yang ingin disampaikan? Pak, saya masih bingung yang 32, Pak. 32. Kalau yang C itu salah, kenapa ya? Keseluruhan tanah yang dipakai untuk keseluruhan tanah yang dipakai untuk hira mempunyai nilai 28 miliar pada tanggal hira oh ini hira ya, selesai. Oke, berarti kita akan mencoba lihat di sini. Nah, ini berarti nomor 32 ya. 31 miliar pada tanggal penilaian. 31 miliar pada tanggal penilaian. Oh, enggak. Karena pada tanggalnya tidak. Sekitar 31 miliar pada tanggal hidra selesai. Ini di sini, ketika hidra selesai dia 31 miliar. Oke, betul. 28 miliar pada tanggal hidra selesai. 28 miliar itu. Nah, ini pada proyek selesai itu adalah tahun, ini kan berarti proyeknya dimulai sekarang tahun sekarang ya. Tahun 0 itu adalah 2021. Proyeknya itu berlangsung selama 2 tahun. Selama proyek 2 tahun. Berarti proyek selesai itu adalah 2023. Nah, gitu ya. Ini adalah tahun 2023. Ini adalah tahun 2021. Mengapa kok 2021? Karena di present value selama 2 tahun. Nah, di present value selama 2 tahun. Sehingga angka 28 miliar ini adalah nilai proyek pada sekarang, pada tanggal penilaian tahun 2021, bukan pada saat proyeknya selesai. Gitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Karena di sini ada present value 2 tahun ini gitu. Gitu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau yang ini sebetulnya dia sekedar ini aja. Ini sederhana kalau yang ini. Ini seperti yang disampaikan oleh Hana tadi, main-main di cap rate building sama cap rate tanah. Cap rate tanah sama cap rate bangunan. Itu aja sih sebetulnya di sini. Saya kira tidak masalah ini. Tidak masalah. Yang masalah ada yang bawah ini. Ini yang fatal ini karena di sini ada satu informasi yang lupa saya masukkan di ini. Ini harusnya ada satu info berupa nilai tanah. Ini harusnya ada sebesar 480.000 yang tidak ada di sini. Yang tidak ada. Harusnya ada nilai tanah di 480.000. Yang tidak ada di sini informasinya. Nah, makanya yang 43 sampai 47 sampai 46 lah ya. Ketika saya 46 ini sebetulnya susah dijawab karena ada satu informasi yang seharusnya ada tapi tidak ada, yaitu nilai tanah. 1, 2, 3, 4 bonus. Karena soalnya tidak bisa dikerjakan soalnya. Yaitu nilai tanah sebesar ini nih. Ya, ini harusnya ini ada nih. Nah, ini ada. Karena kalau tidak ada ini, Anda tidak bisa ngitung komponen bangunannya tidak bisa dihitung. Itu kira-kira yang ini. Yang 47 ini juga sederhana, saya pikir nggak ada masalah di sini ya. Sampai 60 tapi tidak sederhana nih, tidak ada masalah ini. Jadi seperti yang tadi ada sewa kotor, ada ini berarti kan kita bisa ngitung GIM kan.
Dengan ada GIM, maka kita bisa ngitung nilai, ya kan? Tinggal dikalikan GIM-nya aja. Di sini nggak ada hitungannya sini ya. Oh, nggak ada. Saya kira sederhana ini, nggak ada masalah. Cuman ini, ya ini seharusnya dibulatkan ya. Harusnya dibulatkan. Ini CAPM biasa, WACC. 50 WACC. Jadi saya kira 47 sampai 50 ini sederhana. Harusnya nggak ada masalah. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, Mas. Untuk nomor berapa nih yang GIM itu, Pak? 4748 ya kalau nggak salah. Itu berarti 4748. Itu berarti kalau jawabannya itu dia pakai rata-rata, Pak ya, bukan pakai kuartil 2 yang seperti pakai rata-rata ya. Pakai rata-rata. Apakah saya pengen tanya, Pak, apakah ada perbedaan kalau kita ngitung GIM-nya itu pakai rata-rata atau kuartil yang sempat kita dulu Bapak juga jelaskan di kelas itu, Pak? Ya, jadi gini sebetulnya. Itu lebih kepada opsi pilihan sih, pilihan. Secara teori untuk konteks ini, untuk data kecil kayak gini ya, itu lebih tepat kalau dipergunakan kuartil. Mengapa? Alasannya adalah karena rata-rata itu kalau Anda buka lagi buku statistika, itu valid dipakai untuk sampel besar. Mengapa sampel besar? Karena sampel besar itu akan mengikuti pola distribusi normal. Yang normal, distribusi normal itu ya, biasa itu ya. Distribusi normal yang seperti bel terbalik itu. Nah, itu. Mengapa demikian? Rata-rata itu merupakan konsep untuk menghitung ukuran tendensi sentral yang pas kalau datanya itu mengikuti distribusi normal. Karena tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya, sebetulnya distribusi normal itu kan kita ada alat ujinya kan ya, ada mungkin pernah masih ingat kan untuk uji distribusi normal pakai ada prosedur tertentu kan. Khusus untuk sampel besar itu tidak perlu dilakukan karena ada yang namanya central limit theorem. Central limit theorem itu dia bilang bahwa untuk sampel besar itu akan mempunyai perilaku. Jadi kalau ada populasi, terus Anda ngambil sampel, terus sampelnya itu besar gitu, maka yang Anda dapat dari sampel itu akan mempunyai akan mengikuti karakteristik berdistribusi normal, walaupun populasinya tidak normal. Makanya di sini dibilang bahwa kalau Anda pakai sampel besar, itu sudah pasti normal. Karena mengikuti apa yang disebut dengan central limit theorem. Central limit theorem tadi. Seperti itu, Mas. Sampel besar ini berapa? Tidak ada panduan yang pasti sampel besar itu, definisi besar itu seperti apa gitu ya. Tapi secara umum literatur sepakat bahwa 30 itu termasuk besar. 31 itu besar, tapi 20 belum. Nah, bagaimana kalau tidak termasuk ke dalam sampel besar? Ya tidak bisa pakai rata-rata. Tidak bisa pakai rata-rata. Pakainya apa? Temannya rata-rata, yaitu apa? Median. Nah, median itu dipakai untuk sampel yang tidak mengikuti distribusi normal / sampel kecil. Nah, makanya kita kemarin selalu pakai median tuh. Cuman median kan tidak lumrah ya Mas ya, tidak wajar ya, tidak lumrah orang itu pakai median kan. Orang itu kan bukan pahamnya, yang lebih sering pakai kan teori rata-rata kan ya. Sehingga kemudian secara serampangan, dalam tanda kutip secara serampangan, secara kaprah orang pakai rata-rata, semuanya dirata-ratain gitu ya. Dirata-ratain. Nah, ini juga pakai rata-rata itu juga. Sebenarnya itu theoretically tidak pas. Kalau yang oke banget, yang menurut saya bagus itu adalah panduan yang dikeluarkan oleh OECD.
Tapi bukan dalam konteks penilaian ya, tapi dia dalam konteks perpajakan. Mungkin ada yang pernah mendengar istilah transfer pricing. Transfer pricing itu sebetulnya menggunakan tata cara yang tidak jauh berbeda dengan penilaian properti, di mana dia berusaha untuk mencari harga yang wajar. Jadi transaksi antara dua pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Gitu. Berapa yang wajar? Ya biasanya mereka pakai pendekatan perbandingan data pasar. Jadi mereka nyari data di pasar yang comparable dengan yang mereka analisis, terus dianalisis. Nah, terus dikasih adjustment dan segala macam, terus kemudian dihitung ukuran tendensi sentral. Ya. Yang direkomendasikan oleh OECD itu bukan rata-rata, Pak, tapi yang mereka pilih adalah interquartile range, yaitu Q1, Q2 sama Q3. Nah, jadi dia ya menurut si OECD kalau mau ngitung harga yang wajar itu jangan pakai rata-rata, tapi pakai interquartile range. Misalkan Anda punya ketemulah data pembanding sebanyak berapa nih? 10 gitu ya. 10 kan masih sampai kecil tuh. Nggak boleh dihitung rata-ratanya kalau OECD bilang, nggak boleh dihitung rata-ratanya. Tapi hitunglah interquartile range, yaitu Q1, Q2 sama Q3. Seperti yang kita praktekkan di Excel kita kemarin itu. Hitung Q1, Q2, Q3. Nah, gitu. Sepanjang dia berada di antara Q1 sampai Q3, ya itu termasuk wajar. Nah, itu yang dibilang OECD seperti itu. Sama atau ada yang kita pakai itu. Nah, tapi kebanyakan teman-teman di MAPI itu mereka menggunakan rata-rata. Jadi ini di rata-rata aja nih. Ini. Udahlah ini hitung average-nya aja nih. Ini average, ini di average gitu ya, di average dan seterusnya. Jadi sebenarnya kurang pas karena ya secara teori tidak betul. Ya, betul. Tapi ya orang sudah paham itu ya sudahlah. Seharusnya kita itu kan membiasakan yang benar ya, bukan membenarkan yang biasa ya. Yang dilakukan kita selama ini adalah membenarkan yang biasa. Ya udah kita sudah biasa pakai rata-rata, udah rata-rata aja lah. Gitu. Tapi sebenarnya itu nggak pas. Itu Mas Bli, betul. Baik Pak, sama satu lagi saya boleh tanya nggak Pak? Ya monggo aja nggak apa-apa, silakan. Berarti yang tadi itu sebelum saya tanya, berarti yang tadi itu terkait dengan kebiasaan ya Pak, karena udah rata-rata ya udah pakai rata-rata gitu ya Pak, meskipun itu keliru gitu ya. Iya benar. Kemudian saya tanya Pak, yang 49 deh satu lagi Pak. 49. Oh, iya, kenapa bisa 57 ya Pak? Suatu properti yang ini ketemu game-nya berapa nih? Coba kita kerjain ya. Ketemu game-nya berapa sih? Ya, atau jangan-jangan saya ada di sini. Saya nggak tahu nih. Ini sumbangan dari orang nih. Oh, nggak ada di sini ternyata. Oh, tebusan. Oh, ini dia. Ada nggak di sini? Oh, enggak ada di sini. Enggak ada hitung-hitungannya. Langsung kuncinya aja. Oke, coba kita hitung ya. Coba kita hitung. Wah, kacau. Kok lupa saya. Ini baru. Oke. Berarti ini sewa harga transaksi sewa kotor. Berarti GIM-nya adalah sama dengan ini dibagi ini ya. GIM itu berarti ini dibagi ini ya. Nah, gini kan ya GIM ya. Terus ini kan multiplier. Nah, jadi kalau begitu saya dapat GIM-nya adalah rata-rata
Nah, ini kan ya 7, sekian lah gamenya ya. Berarti kalau di sini jadi properti rata-rata pendapatan bersih sebesar sekian ini. Pertumbuhan yang diharapkan adalah 3% di atas discount rate untuk. Oh, ini bukan nggak diurus sama game berarti ya? Sorry. Salah. Ya, Pak, enggak ada, Pak. Ya, betul. Berarti dia income, apa dia income-nya? 5 juta. Oke. Pertumbuhannya diharapkan adalah G-nya adalah 3%, diskon rate-nya adalah 12%. Oke, berarti saya ketemu diskon rate adalah berapa? 12%. Ada G-nya, berapa G-nya? 3%. Berarti cap rate-nya berapa? Dikurangi, Pak. Kurangi kan ya? 9%. Berarti nilai sama dengan ini dibagi ini. Nah, ini. Nah, ini dia nilai. 50. Oh, ini. Oh, harusnya ini ya? Ya. Oke. Oke, sip. Harusnya ini. Ya. Oh, ini Bu Esti salah nih. Berarti ini 49 ini sini bonus. Oke, seharusnya dia ini ya, seharusnya ya. Coba cek punyanya Bu Hesti. Bu Hesti berapa tadi? Tadi berapa nih Bu Hesti ini? Bu Hesti. Ya. Mana Bu Hesti? Enggak ada di sini. Yang mana sebenarnya? Oke lah. Sip. Di atas ya ada ya? Tadi, Pak. Ada ya? Ada. Oke, sip. Nggak mas. Berarti dia 57 apa 555? 57 kok. 7 ya? Oke, sip. Mana sih? Saya kok nggak kelihatan? 57. Mana sih cuy? Tuh. Oh, ini ya, yang ini ya. Oh ya, sip. Yes. Ya, oke, berarti nomor 49 ini adalah yang seperti ini. Oke, 49 berarti bonus nih. Tambah satu lagi nih, cocok. Oke. Nambah poin Pak, lumayan Pak. Ya. Harusnya 55, 57. Nah, 50 oke ya, kira-kira ya, nggak masalah kan? 50 kan? Iya, Pak. Ya, sip lah ya. Itu kira-kira mengenai soal UTS. Nah, itu kira-kira. Jadi kira-kira bisa bisa ngira-ngira ya nanti saya UTS dapat berapa sih gitu kan? Kira-kira dapat itu ya, ada bayangan ya. Oke, itu mengenai UTS dan sekaligus review materi sebelum UTS ya, UTS materi paruh kedua semester ini. Nah, sekarang kita sampai pada persiapan pelaksanaan penilaian dengan metode income. Kelompok sudah dibagi
Sudah, Pak. Sudah ya. Kelompok sudah dibagi, terus sempat diskusi antar anggota kelompok. Tipis-tipis, Pak. Tipis-tipis. Tipis-tipis ini maksudnya apa nih? Oke, ini 9:20. Oke. Hari ini juga pas pertemuan ke-9 adalah Judit untuk menyampaikan itu ya, menyampaikan data pasar ya. Heru mana Heru? Jadi Pak, nah ini Pak yang mau saya tanyakan juga Pak. Apaan? Iya terkait tugas data pasar ini Pak. Itu kan saya tanya ke kelas lain belum ada ditugaskan sama dosennya gitu. Jadi mereka pas saya minta gitu kaget gitu Pak. Loh nggak ada gitu katanya. Nah jadi karena nggak ada ditugaskan apa kita tugaskan aja gitu Pak? Itu seharusnya sudah ada di RPS loh. Ya kan? Seharusnya ada di RPS. Jadi tidak usah disuruh, harusnya jalan. Harus ada di RPS. Ya kan? Pertemuan ke-9 ini kan 7, 8 kemarin, 8 pas kemarin, 8 pas kuliah umum, 9 sekarang ya. Ya seharusnya itu tidak usah disuruh pun harusnya jalan, harusnya dikerjakan karena sudah ada di RPS. Kalau nanti nggak dikerjakan, nanti bagaimana Anda cari data pembanding kan? Karena kan perlu data pembanding. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa, Heru. Menurut saya tetap aja mereka harus ngerjain karena ada di RPS. Itu nanti masuk dalam komponen penilaian loh itu. Kalau nggak dikerjakan kacau tuh mereka. Baik Pak. Pak, ya. Sama saya mau nanya ini satu Pak. Mungkin sedikit di luar tentang matkul kita. Kemarin Pak Adi bilang kalau anak-anak itu yang ngambil tema KTTA-nya PSDA itu kebanyakan make travel cosmeter Pak. Jadi Pak Adi itu minta sama saya untuk nyampaikan ke Bapak, tolong supaya dosen-dosen PSDA ngajari TCM dikit gitu Pak. Oke. Wah ini saya yang agak ribet ini. Karena begini. Itu bukan wewenang saya untuk nyuruh dosen PSDA untuk ngajarin TCM. Karena apa? Karena di RPS belum ada. Ya kan? Ada nggak RPS itu yang TCM membahas itu kan? Belum ada kan? Belum ada, Pak. Belum ada kan? Berarti saya nggak ada otoritas untuk minta mereka ngajarin TCM. Yang bisa saya sarankan adalah untuk anak-anak yang ngambil TCM pakai topik lain deh atau pakai metode lain deh gitu. Pertama karena ya Anda nggak tahu metodenya seperti apa. Terus yang kedua, apa TCM cuman satu-satunya topik yang bisa dikerjakan. Kan mesti punya topik yang lain gitu. Ya sebagai contoh ya, ini contoh aja nih ya, sebagai contoh. DJP itu kan menggunakan pendekatan pendapatan tuh untuk ngitung misalnya NJOP minerba gitu ya, tambang batu bara itu kan dia pakai pendekatan income tuh. Nah itu kan sudah pas nggak? Misalnya apa namanya? Cap rate yang dipakai oleh DJP atau diskon yang dipakai oleh DJP atau tingkat pengali yang dipakai oleh DJP. Tuh, itu kan dia kalau nggak salah pakai 10%. Jadi kalikan 10 kali lipat. Nah, apakah betul itu 10 kali lipat itu? Masih banyak topik lain. Kalau TCM bukan satu-satunya. Ibaratnya dirimu mau naksir Sinta itu, tapi kalau Sintanya nggak mau, masa ya harus maksa ke dukun untuk guna-gunain Sinta kan nggak mau. Geser ke Hana kan mungkin begitu kan. Siapa tahu Hana ini mau nih, jalan siapa tahu mau. Itulah bos. Ya saya paham lah, mungkin beberapa kawan barangkali melihat punyanya cutting, TCM ya udah TCM gitu kan barangkali ya. Tapi kan Anda belum belajar TCM gitu.
Sehingga nggak tahu filosofi TCM itu apa gitu. Nggak ngerti. Itu Bang. Menurut saya begitu, Bang. Udahlah, ganti yang lain aja lah itu. Baik, terima kasih Pak. Oh, Pak, saya izin bertanya, Pak. Apa tadi? Agung ya? Iya, Gung. Iya, Pak. Kebetulan saya juga penilaian sumber daya alam, Pak. Saya juga pakai TTM juga. Terus saya tuh udah nyari record cutting gitu, Pak. Jadinya saya belajarnya itu dari penjelasan dosen yang dari record itu, Pak. Jadinya kalau saya misal ambil TTM masih boleh kan, Pak? Ya aja takon aku, Mas. Takon dosen pembimbingmu. Tapi kalau dari dosen pembimbing sih boleh, Pak, gitu. Nggak apa-apa. Yang penting udah paham gitu. Soalnya saya sudah nonton recordnya yang cutting gitu, Pak. Yang udah ya silakan aja. Kalau dosen pembimbingmu oke ya silakan aja gitu. Silakan aja. Itu bukan wewenang, bukan pada saya. Oh iya. Tapi saya menyarankan karena kadang kan menurut saya kan beda lah ya, beda antara kita itu menurut saya beda kita itu interaksi gitu ya, interaksi dengan dengerin recording kan beda gitu kan. Kalau dengerin rekaman itu kita kan tidak tahu konteks dia tuh ngomongnya seperti apa. Yang kedua, kalau nggak jelas kita kan nggak bisa nanya juga ke dia kan. Beda kalau misalkan interaksi begini kan ngobrol, terus kalau nggak tahu kan, Pak itu kayaknya nggak pas Pak, harusnya kan begini lah kan, nggak masalah kan, interaksi, jadinya kan interaksi. Terus ditambahi dengan rekaman, jadinya kalau kemarin lupa gitu kan, buka lagi rekamannya, oh iya betul, jadi ingat lagi kan. Kalau sekedar melihat rekaman kan hanya 50% kan yang didapat kan, interaksinya kan nggak ada gitu. Nggak ada. Jadi kalau jelas kita menebak-nebak kan akhirnya. Itu sih sebetulnya kalau menurut saya sih begitu. Kalau pas dapat dosen pembimbing yang menguasai betul sih nggak masalah. Karena kadang-kadang ada dosen pembimbing yang tidak terlalu kayak saya nih misalkan ya dengan TCM itu tidak terlalu menguasai saya gitu. Ya tahu sih ya tahu, tapi sekedar tahu aja, tapi dalam-dalamannya saya tuh nggak terlalu paham. Kalau sekedar kulit-kulitnya saya paham, tapi filosofinya mengapa kok seperti ini, mengapa kok seperti itu, mengapa kok travel cost itu menjadi indikasi prediktor atas nilai atas manfaat dari misalkan taman kota gitu ya. Itu mengapa kok travel cost bisa dipakai gitu. Saya nggak tahu itu apa filosofinya itu. Memang sih apa sih manfaat dibangunnya taman kota BSD bagi orang warga sekitar itu. Oh ya, buktinya kalau ke situ jauh-jauh mau dia ongkos Grab pun 10.000 dia mau ke situ gitu ya. Berarti kan travel cost-nya dia 10.000 gitu. Berarti kalau itu manfaatnya adalah kurang lebih 10.000. Mungkin seperti itu sih masih paham lah. Tapi kalau mengapa kok seperti itu ya nggak tahu saya. Lebih jauh lagi filosofi dasarnya mengapa kok seperti itu ya nggak. Nah itu barangkali yang kekhawatiran saya seperti itu. Hanya mungkin kalau misalnya dapat dosen pembimbing yang memahami betul mengenai pendekatan travel cost method, tapi kan nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan tidak dosen pembimbingnya tidak betul-betul menguasai, terus ada dapat kesulitan, itu terus bagaimana urusannya? Itu sih sebetulnya. Kalau misalkan nanti pas gilirannya nanti ada dosen penilai 2 terus menanyakan hal yang baca terus tanya itu kan, kok begini? Nah, terus gimana jawabnya kan? Karena kita tidak terlalu menguasai hal itu. Itu sih menurut saya, Mas. Berarti kembali ke dosbing masing-masing gitu ya, Pak? Ya, kembali ke dosbing dan kembali ke dirimu juga. Karena ini kan mungkin harus saya ingatkan sekali lagi, KTTA itu bukan kerjanya dosen pembimbing ya, KTTA-nya kerjanya mahasiswa. Jadi risiko yang nanggung mahasiswa bukan dosen pembimbing itu loh. Itu sih kalau yang harus saya ingatkan sekali lagi ya. KTTA itu adalah proyeknya mahasiswa, bukan proyeknya dosen pembimbing. Jadi risiko yang nanggung adalah kita sendiri. Oh, dirimu sendiri. Dosen pembimbing itu hanya sekedar sparring partner. Dia memberikan masukan-masukan aja gitu. Termasukan. Itu sih makanya
lebih utama ya dirimu sebetulnya. Baik, terima kasih Pak. Kira-kira seperti itu. Kalau saran saya sih cari topik aja yang itulah, yang betul-betul firm gitu loh maksud saya, yang kita bisa pede itu. Kalau ngomong kayak gini kita bisa pede. Kalau nggak terlalu pede, mending yang lain aja deh. Karena takutnya nanti kalau misalkan dosen penilai 2 nanyain terus kita nggak terlalu firm, itu tadi gimana urusannya kan? Mau ngerevisi itu yang mau direvisi caranya. Nah, kira-kira seperti itu, Bos. Baik, terima kasih Pak. Ya, karena ACC dosen bimbing itu baru separuh jalan itu. Karena nanti masih ada perlu ACC dosen penilai kedua juga kan? Itu kira-kira. Ada lagi? Jadi itu mengenai KTTA. Terus untuk mengenai tugas ini jam 9:30 ya, sampai jam 10 ya. Barangkali mengenai tugas ini kita masih ada setengah jam. Saya persilahkan kepada Anda untuk berdiskusi antar anggota kelompok. Perlu datanya apa, mau menilai apa gitu kan. Kata dia bilang masih tipis-tipis kan. Sepakati dulu dah yang mau dinilai itu apa objeknya gitu. Apakah ruko, apakah pasar, apakah apa gitu ya. Silakan aja sepakati. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai sekalian Heru itu ya Heru ya. Yang lain-lain Heru ya dikasih tahu ya. Baik Pak. Oke, sip. Jangan lupa juga kita tahun depan kayaknya lama sekali ya. Dari KTTA ini kita akan menyelenggarakan apa yang kita sebut dengan kolokium. Mungkin dirimu tahu Hero ya. Apa yang kita sebut dengan kolokium. Jadi lomba. Kita nulis paper berdasarkan KTTA, tidak usah panjang-panjang, 3 atau 4 halaman saja. Ada hadiahnya. Lalu dari situ bikin poster, terus bikin presentasi gitu, ada hadiahnya juga. Dari sumbernya dari KTTA. Makanya nanti ini saya bilang apa harus firm gitu supaya nanti oke hasilnya. Itu Bos. Ada duitnya nanti soalnya tahun depan. Oke demikian. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan anggota kelompok untuk berdiskusi mau nilai apa, datanya yang diperlukan apa gitu. Minggu depan kita mulai berdiskusi lebih lanjut tentang proyek yang ingin Anda kerjakan. Ingat ini adalah tugas plus nanti dipakai untuk UAS ya. Kalau tugasnya adalah kelompok, UAS adalah individu. Barangkali demikian. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak, Zoom-nya saya tutup ya. Saya keluar dari Zoom ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Silakan diskusi. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.